Hadi niyati salihah wa ala niyati wa al-fatihah ta'alif fi hadal kitab wa muallimun wa muallimat wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina bi ridha illa lahumul fatihah. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bil ulumi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-najasat, najis. An-najasatu salatatu anwa'in. Najis niku dibagi dadi loro. Mughalladatun salah satu anwa'in, najis itu dibagi menjadi 3. Mughalladatun yang nomor 1 adalah najis mughalladah. Wa mukhaffafatun yang kedua adalah najis mukhaffafah, ringan. Kalau mughalladah berat, mukhaffafah ringan. Wa mutawassitatun lan tengah. An-najasatul mughalladah, najis mughalladah itu hiya najasatul kalbi, yaitu najise anjing, wal khinziri dan babi, wali'uma walu'a bihima lan liurnya keduanya. Huma itu kembali pada kalbun dan khinzir, jadi liur keduanya. Wa mukhatihima lan iki napa jenenge iki? Ingus, ya, ingus, umbel, ingus. Wa araqihima lan keringatnya. Wa ma tawallada minhuma dan apa yang dilahirkan dari keduanya. Au min ahidihima atau dari salah satunya. Walau ma'a hayawanin tohirin, walaupun dengan hayawan atau kewan sing suci. Ngeten maksudnya. Jadi najis mughalladah itu najis anjing dan babi. Baik itu air liure, terus keringetnya, ingusnya iku najis. Piye lek kering, berarti lek kering tidak apa jenengan nyenggol ini ya berarti iki kan kering. Kalau ini nanti sampean basah ya berarti kena. Lek podo kering ya berarti aman. Wa ma tawallada min humati, dan apa yang dilahirkan dari keduanya atau salah satunya. Misalnya hinjir meteng sama hinjir, kambing sama anjing sama anjing, yang dilahirkan itu masuk mughalladah. Atau ma'a hayawanin tohirin, yaitu hewan sing suci. Misalnya anjing dirabekno ambek kambing, kan kambing hewan suci kan, anjing termasuk hewan mughalladah. Lah misalnya dikawinkan ya, kok duwe anak-anake iku termasuk mughalladah. Iki sing dimaksud walau ma'a hayawanin tohirin. Toharatun najasatil mughalladhati. Lah gimana cara mensucikannya itu? Yusalu maudi'uha sab'a marratin, yaitu membasuh tempatnya yang kenei keringete, inguse, umbele, ya, sab'a marratin dengan
membasuh dengan air 7 kali, bimain dengan air. Hati dibasuh 7 kali, tohurin yaitu air sing suci. Ihdahuna salah satu dari 7 kali itu tadi biturobin dengan debu tohurin yang suci. Lek debu sing najis ya ora oleh. Ba'da zawali ainin najasa, sesudah menghilangkan ain najasate, najis yang tampak. Jadi panjenengan pertama sadurunge basuh 7 kali dengan air. Ainnya itu najis, ainnya sing tanpa harus hilangkan dulu. Misalnya kena liure ono kayak gini ya. Berarti yang tanpa dengan mata itu kita hilangkan dulu. Dihilangkan yang tampak sehingga tidak tampak. Baru kalau sudah tidak tampak, jenengan berseni dengan air 7 kali. Ya salah satu dari 7 kali diselai debu. Terserah jenengan tepak sing di, pokoknya salah satu dari 7 kali diselai debu. Itu baru suci. Cara mensucikan najis mughal ladha. An-najasatul mukhaffafah. Tadi najis yang besar. Sekarang najis sing kelas ringan. Hiya baulus sabiyil ladzi lam yataghadda. Yaitu kencingnya anak kecil alladzi lam yataghadda. Sing gak mangan apa-apa, yang tidak makan apa-apa. Illa billaban, kecuali air susune ibuke. Walam yabalugil haulaini, terus belum umur 2 tahun. Najis mukhaf, najis sing ringan itu contohnya adalah najis anak kecil sing tidak makan apa-apa, cuma ngombe susu ibuke, kemudian belum umur 2 tahun. Nek sampean Cak Jum ngombe gak mangan apa-apa sedina, mari ngono ngombe susune bojone Cak Jum. Amo ya. Iki termasuk najis mukhaffafah. Iya. Najis ringan itu adalah pipisnya anak kecil yang tidak pernah makan apa-apa, lahir, kemudian kan biasanya kan masih mimik susu ibu terus, kecuali bapaknya nakal, wis lahir dioperasi, nyusune ditukokno kalengan, itu bapaknya nakal. Aslinya itu bapaknya cemburu, mau digawe wong liya, ati anake iku gak oleh ngombe susu, gak oleh lahir liwat dalane, dijeni bapaknya dhewe. Mbok sapa sing merasa iku. Gak normal. Lah sampai ngono gak normal Cak Jum iku, bahaya iku. Heeh. Jadi anak kecil yang seperti itu umurnya belum 2 tahun. Berarti kan sudah makan lain-lain. Iki pokoknya setelah lahir belum makan apa-apa kecuali air susu, illa billabani, kecuali dengan susu teko ibuke. Walam yabalughil haulaini, tidak mencapai 2 tahun umure. Iku termasuk najis ringan, kencingnya iku mau. Iki salah satu contoh Pak Didi. Toharatun najasatil mukhaffafah. Bagaimana cara mensucikannya itu? Air kencing itu mau. Yurasu mahanniha ma'un, yaiku nyiprati tempatnya itu mau dengan air. Ciprati. Hatta ya betal. Nggih, ya betalan niku. Itu sampai basah. Sing jenengan ciprati mau sampai basah. Jadi misalnya jenengan gendong, enak-enak gendong, loh, ngoyo ning kene Pak Didi. Nah, yang kena itu jenengan ciprati sampai basah.
suci sudah. Nah, misalnya jenengan ya lepas sana di rumah sampean wong istri berduaan, anak pertama, bojo gak sempat nyuci, sampean kerjoe kemana-mana gak sempat nyuci. Ya satu-satunya es kepeksa biar tidak najis. Atau jenengan waktu begitu sampean belum sholat, hanya tinggal baju itu. Terus piye? Tetap pakai baju itu, cara mensucinya begitu. Kan kita tidak tahu sesuatu yang darurat, tidak tahu. Enak-enak sampean bepergian, ngelungo, bawa baju itu, ngomong ke anaknya, apa nang rumah sakit, nengok anaknya kaji hilmi, lahir neh, nang rumah sakit. Saya belum nganu apa-apa, lo sampean pas, wah lah, kok podo bapak nih. Nah berarti kalau kencing itu belum makan apa-apa, jenengan kencing gini, tiba rumah sakitnya tuh, sampean nggak ada sarung, nggak ada apa-apa, kecuali yang sampean pakai. Kalau ngono gak enak piye, ya terpaksa harus begitu. Nah, jenengan cukup diciprati sama air sampai basah, itu sudah suci pak. Beres? Lah misalnya di rumah ono perawate gak apa-apa kah? Paham, beliau ini paham, lagi kena perawat itu paham. Kena perawat tuh dagangan pusat tuh. Jadi Gusti Tam teko ngono iku wonge, teko. Jadi diciprati sampai basah, nggih. Cukup begitu, aman. Tibake ya semakin jenengan tahu ilmune semakin tambah enteng. An-najasatul mutawassitatu nau'ani. Najis mutawassito, najis kelas tengah. Itu nau'ani dibagi dua. Hukmiyah wa ainiyah. Hukmiyatun dan wa ainiyatun. Najis hukmiyah sama najis ainiyah. An-najasatul hukmiyah. Najis hukmiyah itu apa? Najis hukmiyah itu apa? Hiyallati laisa laha jirmun. Yaiku najis sing gak tampak. Wala ta'mun, rasanya. Wala launun, wernone. Wala rihun lan baune. Kau bauli seperti kencing, air kencing. Ghairi sobiyin, selain kencingnya anak laki sing kecil. Idza jaffa walam tadhar lahu sifatun. Dan tidak tampak sifat-sifatnya iku mau. Jadi najis hukmiyah iku ngeten. Misalnya jenengan di sini ada air kencing, ya, wis arek balik lah. Atau wis gede tapi rotaan, kencing kayak gini. Cara bersihnya gimana? Iki mau kan tidak tanpa. Jadi sampean ambil koran atau yang benda yang bisa menyerap. Terus gampangannya lek praktek ini. Pak jenengan nenten gombal. Cilik-cilik kan. Mbuh apa kok kono sing gak apa-apa di anu kene ngene. Amit Pak. Kamu ini penghapus ngene kan. Hilang. Ah. Kan perlu praktek ini. Ya Pak Didik ya. Jadi kita ngomongkan.
Iya, pemancing kalau Najis mutawassito. Jadi mutawassitoh itu najis yang tidak tampak kenyataan. Contohnya gini. Jadi ini kan air toh ini, anggap ini kencing. Ya. Begini kan kalau ini kencingnya orang dewasa. Ini kan najis. Ini. Ya. Sampean nggak mungkin ngepel teko sini sampai sana. Ya gak apa-apa Kak dipel. Tapi kan soro sampean. Jadi cara bersihkannya gak usah sampai ke sana, semuanya tidak. Jadi cari kain yang bisa nyerap, kanebo atau gimana ya. Kanebo kan langsung nyerap seret. Jadi ini jenengan gini no. Sampai kering. Sampai kering, entek. Anggap kering misalnya nggih. Kering. Habis kan? Berarti alati laisa laha jirmun. Sudah tidak tampak kenyataan nih. Wis gak ono. Apa nih? Rasane mulai sampean dilat nih rasane. Tapi jenengan kira-kira nggih, nek didilat ya monggo. Jadi ini anggap kering. Sudah selesai. Laisa laha jirmun, nanti tidak tampak. Kemudian kering, wis kering betul. Jadi tokmunnya gak tampak, launune tidak tampak, warnai kan warnanya sudah kembali putih. Terus airnya sudah tidak tampak. Kemudian rihun, baunya juga sudah tidak ada. Kan pesing biasa Pak. Sudah hilang semuanya. Itu hukmiyah Pak. Karena warna, rasa dan baunya sudah tidak ada. Jadi allati laisa laha jirmun ya. Kecuali kencingnya anak kecil mangko, tidak usah nunggu kering. Kemudian gimana jenengan nganune? Lah iki lek wis hukmiyah wis kering, jenengan cukup nyiram. Seru. Jenengan cukup no iki langsung disiram nemeneh. Sudah suci. Nggak usah jenengan dikumbah kabeh. Tapi syaratnya kudu dikeringkan dulu, dihilangkan warna, rasa dan termasuk air bakola dan lain-lain sifat ya iki mau. Sing anu najis-najis itu telung sifat ini. Jadi hukmiyah itu najis yang tidak tanpa. Koyo iku mangko. Asale najis. Lek pertama berarti aunia. Karena uyune ketok. Uyune wong gede. Utawa kaji ilmi turu kene ngompol. Lho kan gitu. Paham nggih? Nyucekno paham nggih? Jadi walaupun di rumah jenengan kalau sudah kering tidak ada apa-apa, wis kering anggap ini. Jenengan cukup disiram. Cukup sak siwur serut. Sudah jenengan masih basah diicak-icak gak apa-apa. Itu cara mensucikan najis hukmiyah. Toharatun najasatil hukmiyah. Nah iki carane ya. Tadhuru bi ghusliha bil ma'i, disucikan apa membasuhnya. Cara mensucikannya membasuhnya. Nyai sing najis hukmiyah iku mangko bil ma'i dengan air walau marratan wahidan. Walaupun satu kali. Prosesnya niku mau, nggih. Hati ndak sulit-sulit Pak Heri, beres Pak Heri.
An-najasatul ainiyah. Sekarang yang ainiyah. Yallati laha jirmun. Berarti sebalike najise iku mangkotan tampak nyata. Au ta'mun yaitu rasanya, au launun warnanya, au rihun baunya. Contohnya apa? Kal ghaiti. Kaya kotorane menungso. Jenengan beol. Ya ketok. Iku ai. Kok di sini misalnya jenengan misalnya nun sewu ngengek ning kene kan ketok. Lah, iku ainiyah. Lek jenengan berseni dijukuk kotorane kemudian diberseni kabeh ilang. Wis gak ono warna, warnane habis bersih, tidak ada rasa dan baunya, berarti menjadi hukmiyah. Nanti aina iku ketok contone kal ghaiti, warraufi kotorannya hewan, ayam dan lain-lain. Nah, itu nanti ada perbedaan lagi. Pokoknya sing penting gini hewan kena ya, kotorane hewan. Menilai tutuk kono kok dipecah meneh. Ini pokoknya kotorane hewan. Ya Mas, manuk masuk. Manuk sapa? Oh, sing miber. Oh, kajian lek turu kene ya manuk enen lah. Iku suci lek sing iku, Pak. Nguyun ndek iku jarene suci. Ngerti? Nguyun ndek ngerti? Wah, kon durung rapi ya pantesan. Wadamilan darah. Darah itu najis ainiyah. Yang dimakfu adalah darah yang darah nyamuk, darah teko sampean dhewe kalau itu tidak mengalir. Kalau mengalir berarti najis, kalau tidak mengalir tidak. Mili darah sampai tutuk kene. Cokot bojone muring-muring karena selingkuh mulai terus diocokot. Mili darai. Kalau mili berarti ainiyah tampak nyata. Lek jenengan bersani darah terus gak metu berarti jadi hukmiyah, cuma siram. Wal qoihi lan nana, darah putih iki ya, nana ya. Nana wal qoi lan muntah. Muntah karena sudah dari perut keluar. Itu berarti najis. Nek sampean kunyah kayak gini terus sampean utano iku beda. Di sini jenengan ngunyah durung anu kok krasa pahit ya, berarti durung najis. Asale kecuali jenengan mangan barang najis beda. Tapi lek mangan barang buah dan lain-lain belum masuk ke sini kok sampean krasa pahit di utano itu masih lek sudah masuk di sini terus muntah berarti jadinya najis. Makanya tidure orang yang tinggi, lebih tinggi kepalanya daripada perutnya, ilere mboten najis. Tapi kalau tidure kepalanya dengan perutnya lebih tinggi, berarti ilere kalah. Jadi kenapa dari sini kok gak kenapa kalau lebih tinggi ini gak najis? Karena ilernya diperkirakan dari atas. Tapi kalau lebih tinggi perut, bukan dari atas tapi dari perut, makanya najis. Sawangannya kok dipikir? Rasa apa ya, Pak? Jeblok-jeblok. Jadi gitu ini. Jenengan lek Jumatan kok turu, kemudian ngiler aman. Aman. Aman turu Jumatan ini. Nah, kene kok metu. Barang ngerokok mah disenggol wong. Iku aman Pak Didi. Karena lebih tinggi kepala. Wal muskirin berarti wal muskir iku adalah sing mabukno kaya bir ya, pokok sesuatu yang memabukkan, minuman yang memabukkan iku najis.
Wal ma'i lan cairan sing mabukno. Ya sabu lek dicairno ngono iku lho ya Cum. Eling ngono iku ya Cum. Iku biyen dekengan pusat Cak Cium. Saiki dekengane ndek ora wani ya. Jadi cairan yang memabukkan. Sakniki tolong termasuk itu cairan yang sing digawe apa? Rokok hati-hati soalnya wis banyak berita sekarang dicampur ambek sabu. Berita yang di Jakarta yang kena ya vape itu ya. Di Jakarta kan di sini sabu toh. Nah, kita nggak tahu korbannya mencari orang-orang yang tidak pecandu, tidak pemakai. Hati-hati ae. Wal madhi lan madhi, ngertos madhi? Lek ono mani, ono madhi, ono wadi. Yo rodok jero iki ora apa-apa. Soalnya memang bahasane ya. Wal madhi ku madhi ini biasae keluar ketika jenengan bayangno wong wedok ayu utawa ndelok film. Lek wong wedok ngembes, lek wong lanang ngiler ngono lho Ji. Gak mungkin wong lanang iku ngembes, mesti wong lanang iku ngiler. Lek wong wedok gak mungkin ngiler tapi ngembes. Jadi madi itu cairan bening ya Kaji Hilmi. Itu tapi keluar ketika sampean syahwat. Menyaksikan mbok sampean bayangno tanggane aduh. Bojo suwe gak teko-teko ana tangga sing model ngono. Ya Allah, ya Karim. Loh sampean bayangno kok sampai ngiler. Itu namanya mati. Soalnya jalan pegang ini rada ana molore. Lek air kencing kan tidak. Ya. Dan tidak bau. Lek mani bau, nggih. Iku jenenge madhi. Pakai M, madhi. Lek mani itu beda, sing nguyuh ndek itu mangko. Tapi ada ulama yang bilang itu najis, ada ulama termasuk Imam Syafi'i itu bilang tidak najis. Itulah fikih nggih. Kemudian wadi pakai W, iku mau pakai M. Kalau wadi itu biasanya keluar ketika jenengan mari kencing ono sisa. Atau panjenengan perjalanan jauh capek atau mengerjakan sesuatu capek, kemudian moro-moro keluar. Bukan. Keluarnya sama, rodok iku koyo madi. Tapi keluarnya ketika sampean capek atau jenengan setelah kencing. Kadang jenengan setelah kencing koyo ono metu piye ya. Nah, iku ono ge katok kadang. Atau jenengan perjalanan melakukan sesuatu yang mencapekkan, enak-enak jenengan istirahat kok krasa ono jemek. Lah itu namanya wadi. Bedane ngono. Tapi najis. Najis. Madi najis, wadi najis, mani perbedaan. Tapi Imam Syafi'i mani ku suci. Kebanyakan ulama bilang mani itu adalah suci. Tapi biasanya mani ku makanya perlu hati-hati nih jenengan. Lek pas mani itu muncrat, iku aman. Soalnya dari dalam langsung wes ya. Tapi lek sing pertama, engko kadang jenengan dadi situk, jenengan lagi syahwat, mesti keluar madi dhisik. Kemudian kumpul mbek bojone. Mari kok dadi situk campur, iku berarti kan wis campur. Berarti sesuatu sing najis campur ambek sing suci, ya. Jenengan lebih baik itu dicuci. Lek murni mani, benten. Oke, kewek sih. Iki durung nanggane Fathul Ijar mbek Quratul Uyun iki wis ngene iki. Lek wis nang kitab iku, wal maitati lan bangkai.
Iki termasuk ketok ainiyah berarti. Jadi najis muhalladha, mutawassita, mukhaffafa nggih. Tinggi, berat, tengah, ringan. Nah, sing sing dibagi dua ini mau napa? Nau'ani mau pundi. Mutawassithah ini dibagi dua, termasuk hukmiyah mau yang tidak tanpa, sekarang ainiyah. Jadi bangkai tanpa ya bijami'i ajzaiha, dan semua bagian-bagiannya. Jenengan misalnya anak bangkai jenengan potong delekono iku termasuk najis. Illa maitatal adami, kecuali bangkane anak Adam. Anak Adam berarti kula panjenengan iki. Bangkainya tidak najis. Masya wis sambu enak. Bangkainya tidak najis. Wasamakilan ikan tidak najis. Wal jarodilan belalang itu gak najis. Lah bangkai itu apa? Ya sesuatu yang tidak disembelih, tidak dengan nama Allah mau meninggal. Itu termasuk bangkai, walaupun itu binatang yang halal. Apa mana sing haram ya? Jadi namanya bangkai. Termasuk bagian-bagiannya juga najis. Walabani hayyin, dan susu hewan hidup, layu kalulahmuhu, yang tidak boleh dimakan dagingnya. Jadi susune hewan hidup, lek hewan niku gak boleh dimakan, diharamno, berarti ya ghairul adami, kecuali susune anak Adam. Lek iku najis, sampean pas ngempot kok metu, ya mlebu rene Kak. Makane pertanyaannya di sini, saya ditanya anak saya sing sampean tak ceritani. Susu kita nyusu ya minimal 5 tetes. Berarti itu menjadi saudara sesuson. Pertanyaannya anak saya, lek sing nyusu bapakne piye, Pak? Halo. Yo gak dijawab di sini, duduk bape, iku kok bab nikah. Kene kan kono bab nikah. Dadi iku bahasane ge bab dulur suson. Bukan di bab kene. Dawa ngisi maling kok Pak Didi. Soalnya sampe seneng lek urusan nang rene. Sampai pundi ghairul adami nggih. Wal juz'i lan bagian munfasilah yang pisah minal hayawanil hayyi, teko hewan sing hidup. Jadi bagian-bagian hewan sing jenengan potong, sampean ngirit karepe kambing itu didol eman tapi kebutuh dagingnya, sampean potong Pak, sikile situ ya, ini kan tadi situ. Nah sikile ini Pak, kakinya ini iku najis Pak, bangkai, karena jenengan motongnya tidak sesuai aturan syariat di beleh ambek nama Allah. Hati sampean motong situk iku mau digawa, iku termasuk najis. Ghairul adami, kecuali anak Adam. Hati anak Adam lek sing dibunuh, dipotong-potong itu walaupun pisah, iku tetap wasama kilan ikan wal jarodilan belalang. Lanjut, paham nggih? Toharatun najasatil ainiyah. Cara mensucikan najis ainiyah itu bagaimana?
yusalu mahalluha bil ma'i, membasuh tempatnya, iku balik nang ainiyah mau, an-najasul ainiyah nggih, bil ma'i dengan air, hatta sehingga yazulu ta'mun najasa, sehingga hilang rasane, warihu halan baune, walau nuhalan warnane. Jadi mau lek ana kotoran jenengan ketok najis berarti ainiyah. Kalau sudah dibersihkan tinggal hukmiyah. Wala yadurru baqa'ut ta'mi wahdahu awir rihu wal launu ma'a asrodalika. Tapi ora apa-apa lek misale salah satu warna rihu, baunya itu sulit untuk dihilangkan. Sampean kayak gini najis sebenarnya, mari cat iku mau dicampur utawa sejenis kimia ya, dicampur kok kono kotorane menungso, lugur netes ning kene. Paham nggih? Dicampur mbek kotoran menungso, lugur netes ning kene. Lho, netes iku mau dibersihin ndak bisa, Pak. Sampai disiram sampai ngene, tapi kan tinggal warna iku mangko. Gak bisa. Lek wis asra ma'an asra dhalik, lek sulit untuk dibersihkan nggih, ora apa-apa, ora usah dibongkar tengkele. Paham nggih? Taharatul khamri, taharatul khamri tadhurul khamru idza sarat khalla bi nafsiha. Cara mensucikan najise khamr, yaitu mensucikan khamr itu idza sarat, jika telah menjadi khalla bi nafsi, menjadi berubah dengan dirinya sendiri. Tawa asale legen suci, tawa dadi najis, kemudian berubah sendiri dengan dirinya sendiri menjadi cuka menjadi halal ya, berarti jadi suci, jadi berubah karena dirinya sendiri. Tapi kalau perubahan towa mau jenengan kenai obat terus jadi cuka, itu tidak boleh, najis. Jadi ini harus berubah karena dirinya sendiri. Taharatul jildil maitati, cara mensucikan kulit bangkai. Yadhuru jildul maitati, cara mensucikan kulit bangkai bidabagi dengan disama. Illa jildal maitatil kalbi, kecuali kulite anjing, wal khinzir lan babi atau celeng, wa ma tawallada minhuma, atau apa yang dilahirkan dari keduanya, au min ahadihima, atau dari salah satunya, kambing anjing anake ya, babi atau silang babi dan anjing, ma'a hayawani tohirin, atau disilang suci ambek najis. Iku termasuk gak boleh disama. Nek jenengan belai kambing, belai unta, belai sapi, kemudian kulitnya dimanfaatkan disama, itu boleh. Itu cara mensucikannya. Wallahu a'lam bis-shawab. Pak Didi anak takut lah. Wonten pertanyaan? Aman ya? Setengah jam. Pertanyaan, Pak. Heeh. Saumpama celeng gimana menungso, Pak? Jadi kan Najis. Heeh. Kan ngono ya, Ju. heeh. Kendi ku Ji ngono iku, celeng manak menungso Ji. Kapten, Pak. Ono yo. Misale ae wis Ji ya. Maksudnya kita panono, kita Heeh. kan guru kejadian. Heeh. Saumpama mulai kejadian. Heeh. Nah, ngono kan? Anak menungso berarti anaknya itu najis. Karena dilahirkan dari sesuatu yang
kalbun utawa khinzir mau. Nggih, monggo. Maafkan aku tidak ikut nanti. Iku sego iku. Jana kok. Dimasuk kamu loh. Jana. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Aman? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bab berikutnya istinja. Lah kula badhe nerangno iki iso lali iku. Apa usulul